Tapi memang lo awalnya stand up comedy kan? Awalnya gue teater malah. Oh ya? Teater. Oh ya? Waktu kuliah gue teater. Kuliah teater. Di teater lah itu ya gue mengalami banyak perubahan secara pendewasaan. Wih, seru. Gitu. Oke. Di teater, karena kan di teater itu... Tunggu bentar, kuliah selesai? Puji Tuhan selesai. Oh oke dong. 15 semester. Wih, berapa tahun? 7, 8. Oke. Masih dalam kurun waktunya. Masih aman. 2 kali ganti rektor. Oh iya, masa jabatan udah selesai ya? Iya. Gue stand up itu umur 18 tahun. Maksudnya? Di saat gue masih umur 18 tahun masuk kompetisi TV. Oh 18 tahun. Umur gue 18 tahun masuk Iya. kompetisi TV. Gokil. Gokil 18 tahun. Lu kalau begitu ya? 18 tahun sih. Respect. Wah gila 18 tahun menghadapi crowd yang kayak gitu ya. 18 tahun. Di saat gua itu gue di Bandung tuh salah satunya karena diusir dari rumah juga. Tunggu bentar. Lu ke Bandung karena lu diusir dari rumah. Salah satunya karena diusir dari rumah. Apa Kenapa bokap emang? tiri gua. Oke. Gue nggak tahu masalahnya apa, tapi yang gue masih ingat adalah gue kejar-kejaran parang aja pokoknya. Apa yang terjadi? Maksudnya di 2020 itu apa tuh? Apa yang lagi lo alamin sampai lo bisa Pisah sama istri. Oke, itu berarti setelah Gue berapa? nikah 2 tahun pernikahan. 2 tahun. Gue pisah sama istri. Kita di project yang sama. Ya. Kita di project yang sama. Materi habis. Materi habis. Mobil gue diambil leasing. Oke. Mobil gue diambil leasing. Duit habis semuanya. Gue bangun tidur gue kabur ke Bandung. Itu anak berarti Masih bayi. masih bayi. Emily ya? Emily masih bayi. Emily masih bayi. Gue bukan tinggalin. Gue nggak pernah masuk kerja. Oke. Kalau ada meeting gue baru ke Jakarta, terus balik lagi ke Bandung. Gitu loh. Di hari Minggu pagi gue kebangun, gue kangen gereja. Tiba-tiba di sini kayak, gue pengen gereja. Gue cari, COVID kan, beres-beres COVID tuh kalau nggak salah, gue cari jadwal gereja. Oh full, yang jam 1, adanya jam 3. Ya udah, gue daftarin jam 3. Lu tau gak, gue nangis karena lama banget gerejanya. Gimana? Maksudnya nangis tuh kayak, masih lama jam 3. Oh ya ampun. Gue pengen gereja. Oh. Gue nangis, tiba-tiba gue nangis kayak, gue kayak sakau. Kayak orang, aduh gue pengen gereja. Kayak anak kecil yang lagi pengen sesuatu Iya, terus abis itu belum bisa ngedapetin. Iya, itu 2020. Gue nangis kayak, aduh lama banget jam 3. Ini posisinya lu lagi di Bandung atau? Di Bandung. Oke. Di Bandung itu di mana? Di kos-kosan atau di mana? Gue tinggal di Fikri. Oke. Teman gue. Nangis lah dulu di situ. Situ nangis gue kayak, wah gila gue nangis. Gereja jam 3, gue jam setengah 2, jam 1 udah jalan lah. Gue kayak pengen cepet nyampe gereja aja. Terus? Nyampe gereja mulai. Musik pertama main, gue udah nangis. Kayak kangen banget. Gue nggak tahu rasanya apa, kangen, gue nggak ngerti. Udah, gue ngobrol lah, gue doa pas pujian penyembahan, gue doa aja. Gue kangen segala macam bla bla bla. Udah. Beres gue gereja, yang tadi gue cerita di luar. Berapa hari kemudian gue dapat telepon. Jan ada kerjaan nih, bantuin gue. Gue kerjain project yang itu, acara instansi. Lahirlah komisi. Oke, sebelum kesana nih, itu waktu momen di gereja itu ya. Lu setelah sekian lama terus habis itu akhirnya lu masuk ke gereja aja. Lu udah dengan keadaan kayak gitu tuh kayak, kalau gue ngebayanginnya kayak perumpamaan anak yang hilang, lo tau gak sih? Iya. Lama banget. Apalagi terus COVID kan, nggak pernah gereja kan. Yes. Terus abis itu akhirnya memutuskan untuk balik, Iya. pulang, dan disambutnya itu bukan di dalam rumah.
Iya. Di luar rumah. Iya, Disamperin loh. Disamperin. Jadi gue kayak ngerasa, gini, gue tuh kan jalanin hidup tuh gak pernah punya mimpi ya, Mang ya. Iya. Jadi gue tuh lempeng aja. Selama ini karena mungkin gue gak punya pegangan hidup. Maksudnya dari orang tua tuh nyokap gue doang. Jadi gue tuh jalanin hidup tuh gak pernah punya plan. Gue mau ngapain. Jadi gue tuh kayak, yaudah jalan aja deh. Gimana Tuhan bawanya deh. Gue selalu gitu tuh dari dulu. Sampai hari ini. Jadi ketika ada masalah-masalah tuh gue coba untuk jalan. Udah jalan terus aja, jalan terus. Ternyata kadang-kadang kita gak kuat jalaninnya. Nah, Tuhan tuh manggil, itu nyamperin kita tuh dengan manggil gitu. Ya. Dan itu yang udah kesekian kali gue ngerasain kan. Wah itu gue nangis, udah gue gereja tuh nangis aja, nangis. Gue pulang lega banget. Wah gue lega banget, gue ngerasa kayak gak punya beban apa-apa untuk ngejalanin ya. Udah, gue percaya aja. Gue kembali percaya bahwa hidup gue ini udah diatur nih. Walaupun di momen itu mungkin kayak udah pecah banget ya. Hidup tuh kayaknya udah hancur kali ya. Maksudnya itu kan di momen dimana lu pun juga lu udah keluar dari rumah, berarti artinya kan pisah sama istri lu, gua. sama Tifa. Terus habis itu ada Emily yang masih kecil. Terus gue harus biayain. Gue nggak peduli kerjaan gue tuh orang paling suka kerja, tapi di momen itu gue malas. Gue malas banget ketemu orang, meeting. Gue nggak punya semangat yang sama gitu. Gue udah nggak ada kayak orangnya sih hidup tapi energi hatinya udah mati gitu loh. Gue nggak punya energi apa-apa. Gue dikejar leasing, gue datang, gue kasih mobil, gue pulang naik travel ke Bandung. Gitu-gitu, gak punya duit, kelilit utang segala macem, barang gue jual-jualin, laptop, jam gue, pokoknya apa yang bisa gue jual untuk bertahan hidup, gitu. Terus momen apa yang akhirnya kayak, Tuhan gue kayaknya udah capek banget nih, udah deh, gitu. Sebenarnya di situ tuh gue udah yang kayak udah berserah tuh gitu. Ya. Nah tapi gue akhirnya, gue nggak bisa lari lagi dari panggilan. Itu kayaknya bukan tahun lalu. Ya tahun lalu itu puncaknya lah. Tapi dari rentan waktu menuju ke situ ya. Menuju situ gue ada beberapa kali momen yang sebenarnya udah nyentil gue. Jadi waktu Viko ketangkep waktu itu. Ya, betul. Gue kan bikin podcast tuh di Bandung. Jadi lagi mau show, Viko ketangkep, akhirnya nyokapnya gantiin. Nyokapnya bawa temen. Pendeta. Terus nggak tahu ada angin apa tuh. Jen kenalin nih sama pendeta, minta didoain. Oh iya? Ya itu aja udah. Nah terus? Udah didoain gua. Didoain terus kayaknya ya itu udah di Bandung sering lah gua tuh. Bu pendetanya ngomong gini. Gen kamu tuh busur panahnya Tuhan. Kamu tuh emang tau kan busur panah ditarik mundur dulu untuk kedepannya cepet. Dan kamu untuk memenangkan anak muda. Dia cuma ngomong gitu. Dan itu adalah omongan orang kedua apa ketiga. Sudah pernah ada omongan itu sebelumnya. Tapi dan gue selalu denial. Iya lo ignorance Anda. Antara ignorance dan merasa nggak pantas, Mang. Kenapa gue? Kayaknya yang lebih rohani adik gue deh. Yang Pierre itu. Kayaknya lebih rohani dia. Kenapa gue? Terus lewat apa? Maksudnya apakah gue harus sekolah pendeta, gue khotbah di mimbar, atau lewat jalan apa gitu loh? Jalur prestasi mungkin. Nggak ada ya kalau kayak gitu nggak ada. Ini pada larang apa Purbalenya nih? Bukan ke Bandung dong, bukan ke Bandung itu jalur. Ngomong gitu. Oh ya udah. Singkat cerita, gue jalanin nih. Itu di momen itu waktu lo denger, setelah sekian kali lo denger itu, biasa aja. Nggak gimana-gimana tuh ya? Gue tuh sering keganggu aja dengan perkataan itu. Tapi relate nggak dengan yang lu lagi ditarik gitu, bener-bener lu relate nggak bahwa, oh iya sih gue lagi acak-aduk banget gitu? Gue kayak, udah biasa. Kayaknya template pendeta deh. gue masih ngomong. Kayaknya ini template pendeta deh kayaknya.
Tapi gue sempat obrolin ini ke adek gue. Jadi kalau soal rohani itu gue suka ngobrolin ke adek gue nih. Buat teman-teman nih, yang kalau misalnya lagi sekarang mungkin lagi ngerasa bahwa kalian tuh lagi diproses gitu. Bener tadi yang Gian bilang, kalian itu pun juga bagaikan busur panahnya Tuhan. Kalian lagi ditarik Ke belakang. Ke belakang, ditarik itu nggak ada yang enak ya. Wah. Kan? Itu udah sampai geter-geter mungkin. Iya. Ada momen-momen di mana sebelum si busur panah ini dilepas itu pun juga masih ditarik terus. Nggak dibiarin loh sampai siap, batas maksimal, dan cuman Tuhan doang yang tahu batas maksimalnya di mana. Dia nggak bakalan sengaja putusin gitu ya, atau patahin si busur panah. Nah, makanya penting untuk kita ngerespon sebenarnya. Jangan kayak manusia ini. Ini manusia apa ini? Udah diomongin kayak gitu, tetap itu template pendeta katanya. Karena gue tuh selalu ngerasa gak pantas, nanti balik lagi gak pantas. Gue gak tahu caranya gimana. Tapi kita pun juga ngerasain hal yang sama. Banyak dari kita pun juga kalau misalnya dapat panggilan yang besar gitu, atau dapat kata-kata yang kayak gitu, kayak masa iya sih gitu. Kenapa gue gitu. Udah gue jalanin segala macam. Terus titik yang itu tadi yang gue nangis ke gereja. Jadi itu sebelum tuh, yang pendeta tuh ngomong sebelum tuh. Oh, itu sebelum. Bahkan sebelum kejadian itu. Dia udah ngomong, pendeta itu udah ngomong, jalan. Tiba-tiba Tuhan tuntun lagi di tracknya. Dapat project itu, gue punya duit untuk bolak-balik Jakarta. Secara, gue selalu bilang, selalu ajaib tiba-tiba. Gue masuk MLI tiba-tiba menurut gue, walaupun ada prosesnya ya. Kenal sama Patrick, tiba-tiba kenal sama Joshua, yang udah lama. Lo bisa ngerasain bahwa Tuhan bukain jalan ke sana. Selalu ada aja jalannya. Komisi, gue ketemu partner-partner gue, tiba-tiba bikin komisi. Itu yang komisi itu adalah sebuah media politik yang anak muda lah, yang untuk anak muda, di mana Gian adalah salah satu foundernya dan lu juga sebagai CEO ya. Iya. Itu yang bikin gue balik ke Jakarta karena komisi. Karena komisi, gue harus stay di Jakarta dong. Iya. Stay di Jakarta, bikin ini, gue balik. Mau nggak mau akhirnya balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta bikin ini. Tapi sebenarnya kan dibalik daripada semua itu kan Tuhan, kalau gue ngelihatnya nih ya, Tuhan sengaja bawa lo ke dalam satu situasi yang dimana lo nggak bisa nolak. Dan gue baru sadar, ya kan? Proses hidup gue selalu di Bandung. Ini gue baru sadar nih. Jadi adulamnya lo tuh di sana gitu ya? Pertama kali gue ke Bandung itu gue diusir, bla bla bla, gue diproses. Iya. Gue balik ke Jakarta dari Bandung. Jadi gue balik ke Jakarta kedua kali komisi. Yang pertama MLI, yang kedua komisi. Di proses sana, gue bikin mau nggak mau, akhirnya gue nyewa rumah bareng sama Fikri di sana segala macam, melewati proses, sampailah titik. Ada titik di bulan Desember 2 tahun yang lalu, gue tuh nggak tahu ya, nggak tenang lagi. Kenapa? Di Desember, ntar gue lupa. Ini antara beres acara itu, gue lupa lah. Ini yang mana duluan? Tapi ada momen di mana gue nggak tenang. Tiba-tiba gue pengen sekolah Alkitab. Walaupun sampai sekarang belum kejadian ya. Jadi kebetulan sekali di tempat kita ini. Gue chat Yeri. Terus? Gue chat Yeri. Kayak gue mau sekolah pendeta. Gue mau sekolah. Kenapa? Gak tahu kenapa. Dia otak gue mati gue. Dia sekolah pendeta gitu. Iya. Dan gue coba merespon dengan, ya udah gue coba deh nanya-nanya. Walaupun gak kejadian. Waktu itu Kak Yeri. Bukannya belum. Ya. Kak Yeri lagi ke Israel atau lagi bawa grup ini. Jadi nggak sempet ketemu. Jalan cerita lanjut, inilah puncaknya. Di komisi gue bikin festival. Bikin festival. Ini mungkin menurut gue titik di mana gue kayak, ya sudah. Ya Tuhan, mau apa deh gue yain. Bikin festival musik ada unsur politiknya, ada investor. Jalan, booking talent dan lain-lain. Masuk bulan Januari,
investornya stop dana. Eventnya Maret. Wow, gua berusaha tuh nyari dana dan lain-lain. H-7 belum ada tanda-tanda bahwa duit akan ada. Hari Minggu ya, gue inget banget hari Minggu. Dari pagi mood gue udah jelek. Minggu pagi tuh, wah udah mood gue jelek segala macem. Malamnya, gue telepon-teleponan sama finance gue, nggak bisa, nggak ada duit, belum ada yang masuk. Wah gue kalau nggak ada masuk. H-7, besok tuh loading. Gue nggak tahu kenapa, kayaknya gue nyerah, di titik nyerah. Gue nggak tahu mau ngapain, gue di mobil. Gue putar lagu rohani, nangis gue sepanjang jalan. Jadi kayak, Tuhan gue angkat tangan udah nyerah gue, udah nyerah, give up. Gue give up ini, gue nggak tahu nih masuk gimana, udah terserah. Sama kayak cerita lo, cuman bedanya adalah, ini lucu ya makanya. Berapa bulan sebelum acara, gue ke Jogja. Ramadan Jazz, ngisi acara tuh MLI. Ngelewatin sebuah stasiun kereta di lucu. Ini lucu dark sih menurut gue. Tim event MLI gue ngomong gini, Bang, lu tau nggak di rel kereta ini ada orang pernah bunuh diri? Oh ya? Di stasiun. Oh, di rel kereta di gitu. Rel kereta, ngelewatin. Kenapa? Iya, eventnya gagal. Itu true story. True story. Kejadian di Jogja. Dia habis makan di warkop gitu, kayaknya stres gagal. Terus tiba-tiba lo keinget itu gitu. Gue keinget. Sampai gue bikin jokes. Kalau gue tiba-tiba hilang, cari gue ya. Gue pengen ngomong gitu. Karena pemikiran untuk sama kayak cerita lu, untuk mengakhiri hidup tuh ada. Pemikiran itu karena opsi itu ada. Gue malu banget. Malu. Gue nggak tahu mau ngapain. Betul. Itu berarti kalau rugi 4M. Rugi 4M. 4M lah. Gue kayak, sampai gue bilang gue nggak mau sendiri. Jadi teman-teman gue bilang, bahkan gue teleponan sama tim gue tuh 24 jam. Jangan tinggalin gue sendiri. Gue takut gue ngablu, hilang gue gitu. Jadi di hari Minggu itu gue nangis, puter radio segala macem. Gue cuman bilang kebetulan finance gue, tante gue sendiri. Gue bilang, tante doain ya. Gue cuma bilang gitu, doain. Entah kenapa gue harusnya mau nyampe rumah, gue bilang sama tim gue, nggak muter balik. Gue parkir mobil di daerah mall yang udah tutup. Gue parkir. Gue cuman waktu itu duduk, diam, ngerokok. Terus gue kayak, wah gue nggak tenang. Gue takut tidur, gue cemas. Gue nggak tahu harus ngapain. Karena kalaupun gue jual mobil gue nggak nyampe 4M, Pak. Iya kan. Gue jual sepatu gue kayaknya nggak nyampe gitu. Sepatu apa yang harganya 4M? Sepatu apa? Gue kayak apa? Udah mulai aneh-aneh tuh gue mikir, jual apa? Aduh ini enggak, dan nggak cepet kayaknya gitu loh. Sedangkan ini event besok gitu loh. Gue keinget pendeta gue yang di Bandung, pendeta yang temennya mamanya Viko. Gue keinget. Yang busur panah itu. Busur panah. Gue chat. Itu padahal jam 11:30 dan dia belum tidur. Wow. Dia belum tidur. Bu pendeta, gue bilang. Oh cewek ini pendetanya. Iya. Bu pendeta udah tidur belum Gen, kenapa? Aku mau sharing dan minta didoain. Oh iya bentar. Telepon. Gue cerita lah. Bu, saya gini. Terus? Nggak tahu sih sebenarnya butuh apa, nggak tahu. Cuman pengen cerita dan pengen minta didoain. Dibilang, kamu maunya gimana? Maunya sih acaranya jalan, Bu. Oh gitu. Udah kita berdoa. Dia berdoa segala macam, beres doa. Dia cuma ngomong gini. Kalau Tuhan bilang stop acaranya gimana? Terus? Gimana, Bu? Gue minta didoain biar acaranya jalan. Kenapa Tuhan bilang stop gitu loh? Dalam hati kan kayak protes ya.
Karena kan ini adalah apa ya, pekerjaan yang berbulan-bulan yang lo kerjakan kan. Kerjain udah 6 bulan gue kerjain. Yes, terus tiba-tiba, hah gitu ya. Kalau Tuhan bilang stop gimana? Nah, terus? Gimana? Iya, Tuhan bilang stop. Pembelaan dong. Nah. Tapi Bu, ini kan talent nama baik, ya, orang protes, ya. bayar vendor 2 kali lipat. Persis pikiran-pikiran manusia tuh begitu. Nama baik. Tapi Bu, nama baik, apalagi di dunia ini ya Bu, nama baik. Semuanya ini tentang nama kita baik. Kan. Semua ini tentang kita Bro. Aduh, dan ini kan sedangkan buat Tuhan itu harusnya semuanya tentang Tuhan. Dan ini kan kedua kali, berarti yang gue di Bandung kan kayak gitu juga kan. Iya. Kehimpit, gue harus bayar apa segala macem. Tapi waktu itu kayak ya udah gue jual mobil apa, nominalnya nggak sebesar ini gitu loh. Ini gede banget. Ini gede banget. Ya, sama kayak lu juga kan keluar dari masalah ini ketemu masalah lagi masalah. Ini mana sih nih gitu jalan keluar. Jadi fase hidupnya hampir sama gue sama Eca nih. Karena mulai masalahnya sama. Bener lagi. Ini kan sama. Bener. Terus udah tuh nama baik bla 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 gue jelasin. Ini kerugian kan. Tuh gak dia bilang apa? Apa? Nanti Tuhan yang beresin. Yang penting nurut. Iya, nanti Tuhan. Mampus lu dibilangin gitu. Yang penting nurut. Nanti Tuhan emang beresin. Emang bengal lu dari awal. Manusia, Pak. Manusia. Manusia iya, tapi elu bukan cuma manusia, tapi manusia kepala batu. Itu elu. Gitu memang stonehead. Oh, gue masih bantah. Oh iya. Iya dong. Masa mau terima gitu aja? Masa berhenti gitu aja? Gue masih dengan mulai mencoba. Jadi seakan-akan gue tuh kayak minta perantara Bu Pendeta ini bernegosiasi sama Tuhan gitu kayak. Aduh lucu banget. Tapi kan bisa kan Bu ya, misalnya yaudah acaranya dikecilin gitu misalnya. Ya apa segala macam. Gue lupa kata-kata gue, tapi gue mencoba untuk bernegosiasi supaya tidak acaranya batal gitu. Masa kan? sih kata Tuhan stop gitu loh kan? Iya. Dia bilang kalau dilanjutin terlalu bahaya buat kamu Gian. Dengan bahasa gini, kalau katanya emang Bu Pendeta ini punya gift lah, sensitivitas yang cukup tinggi, jadi terlalu bahaya buat kamu. Terlalu banyak orang yang sudah nunggu kamu jatuh. Terus ini kalau ini masalahnya kan lebih besar lagi kalau kamu lanjutin. Stop. Dia ceramahin, dia khotbahin. Lama-lama gue lega. Aneh banget. Lama-lama gue lega. Enggak, itu enggak aneh, Bro. Buat lo itu aneh. Ya, buat kita semua nih yang nonton pun enggak aneh. Memang itu cara Tuhan bicara aja kepada kita. Itu biasa kok. Itu biasa. Gue lega. Jadi udah beres segala macam, dia cuma bilang ya udah pokoknya tadi yang Ibu bisa sampaikan itu udah kamu pulang tidur, sebelum tidur doa dulu. Udah nurut aja dulu. Besok kabarin perkembangannya. Dia bilang gitu. Ah ya sudah. Lega gua. Tiba-tiba kayak pulang gereja dari yang waktu gua nangis itu. Iya. Deng, lega. Hah? Kok lega nih? Pulang yuk. Gua bilang gitu. Udah lega nih gua. Sebelum itu tante gua nelpon. Tante gua nelpon gini. Jan, ya tante habis doa. Udah doain. Iya. Kata tante apa? Kata Tuhan stop. Kan? Emang stonehead. Si kepala batu memang. Kata Tuhan, nggak tahu tante di dalam doa tante tuh susah banget minta uang ke Tuhan. Misalnya kayak bukain rezeki untuk acara, susah banget untuk ngomong dari mulut ini. Yang keluar dari mulut tante cuman terjadilah menurut kehendakmu Tuhan. Ya memang itu benar. Memang itu benar. Memang tante betul. Memang dia ini loh tante. Ini dia ini. Gue pulang lega, nyampe rumah kejadian yang, gue nelfon semua tim gue. Gue nurut dong. Oke. Gue telepon semua tim gue cuman bilang, kalau sampai besok nggak ada duit, acara kita cancel. Oke. Gimana bang? Gimana? Udah. Nurut aja. Gue ceritain apa yang gue alami secara spiritual kan. Udah. Tapi bang,
susah banget dikasih tahu nih. Sama. Sama. Lu kayak lagi ngomong sama diri sendiri ya. Oh, nangis-nangisan lah gue tuh sama tim, bla 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 bla. Ya udahlah. Gue nyampe rumah, gue ganti baju, mandi segala macam, gue tiduran tuh gue lega. Tiba-tiba gue nangis lagi, tapi dengan hati yang lega. Nangis dengan hati lega, dan entah kenapa gue kepikiran, yuk taat kayak Abraham. Di kepala gue tuh, taat kayak Abraham. Udah, taat aja. Berulang kali itu di kepala gue tuh. Selama gue tuh taat kayak Abraham. Udah, taat. Ya udah, gue tidur tuh. Bangun, vendor udah nelfon dong. Waduh. Kita mau loading. The battle is begin tuh. Baru mulai dipertaruhkan ya. Ya. Gue datang tuh ke venue. Udah ngantri Pak truk, Pak. Waduh. Mentor gue, gue pagi tuh, gue punya beberapa mentor bisnis. Gue chat, gue ceritain. Salah satu tiba-tiba nelfon gue, dipanggil sama kakak. Wah, pertarungan apa lagi nih? Datang panggilan nih. Anak-anak bilang jalan, nggak jalan, udah tahan aja dulu. Pokoknya kalau lewat 00 nggak ada kejelasan, batal acara. Gue ke kakak mentor gue, gue ceritain gue bla bla bla, ini investornya gini. Kenal sama investornya, ditemenin. Gue ketemu sama si investor. Ya, apa masalahnya bla bla bla, ditengahin. Investornya bilang, ya udah, coba hitung ulang lagi berapa kerugiannya bla 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 lah. Gue disuruh berhitung lah. Tapi kan Senin ini harus masuk loading nih. Gue telepon ke vendor-vendor, tahan dulu boleh nggak? Oke. Selasa. udah Selasa nih. Selasa belum belum masuk. Panggung belum ada, ya kan. Ini kalau lewat Selasa nggak bisa nih. Ya, nggak kekejar waktunya. Nggak kekejar karena harus Selasa. Karena itu kan acaranya buat 25.000 orang gitu loh, betul. Sore gue dipanggil lagi. Gimana itu yang investor? Nggak ada. Anehnya, tiba-tiba dia mau invest. Iparnya kakak mentor gue. Oke. Kita ceritain. Tiba-tiba dia bilang gini, iya jangan berhenti acaranya dong. Apa yang bisa gue bantu? Gue transfer deh. Berapa? Sekian. Waktu itu untuk menyelamatkan acara itu butuhnya sekian. Bayar venue dan bayar vendor ya sekian. Dia lagi di Jepang. Ya udah bentar. Gue transferin. Ditransfer sama dia. Dan dia cuma bilang gini, kalau kurang kabarin ya. Udah. Masuk tuh vendor. Masuk. Bikin panggung. Bayar artis kan belum. Ya. Panggung kalau artis gak mau tampil kan. Betul. Artis, manajer udah telepon nih. Nih pembayaran gimana nih? Gini. Ya. Ini udah hamil berapa? Aduh, gimana ya? Rabu pagi ketemu sama investor lagi. Investornya bilang, setelah berhitungan gua dilihat lagi, oh ya sudah, tapi gue bisanya sekian doang. Gua hitung sekian itu bisa buat talent lah. Kapan keluar? Nanti Jumat. Acara Sabtu, Pak. Wow. Hamin satu banget. Dia bilang Kamis malam. Kamis malam dia bilang Jumat. Waduh. What? Artis udah nelfon semua, udah. Kata-kata indah keluar. Udah bernyanyi ya? Udah bernyanyi. Udah kayak nggak mau tampil. Iya. Permasalahan, dan kalaupun duit ada, gue harus bayarnya, karena biar ngurangin sana sini, gue harus bayar cash. Jadi nego juga ke artisnya nih, ini bisa bayar cash nggak, bla 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 bla. Jumat jam 7 pagi, gue tunggu di bank, nggak muncul orangnya. Artis udah nelfon tuh, karena gue janji siang Jumat jam 10 sebelum sholat Jumat, gue udah bayar semuanya. Aduh. Jam 10 belum datang, Pak. Gue dari jam 7 pagi depan bank tuh. Aduh. Mana ya? Berempat tuh sama tim gue. Karena mau pecah tim nih, langsung bayar pajak, bayar keamanan, langsung bayar ini.
Jam 12 belum muncul batang hidungnya. Dia muncul jam 3. Aduh. Jam 3 datang. Bang bukannya tutup jam 3 ya? Dia nuker dan lain-lain segala macem lah. Nuker duit dan lain-lain. Jadi emang kesana tuh bukan janji, bukan buat gue Bukan janji untuk bank itu transfer. buat masukin duit. Oke. Oh ya bisa langsung ke store. Langsung store kan. Oke. Karena kan gue harus bayar segala macem. Dia baru datang jam 3. Tapi paling enggak di hari itu selesai tuh. Dia datang jam 3, langsung gue bagi duit ke tim gue, mencar, bayar pajak, bayar ini, talent. Manajernya The Massive, itu udah di expose semua. Udah ngantri duduk Iya. untuk bayar. Gokil. Bawa tas, gue bayar segala macem. Udah tuh bayar selesai, gue cuma bilang, teman-teman tim gue bilang, wah jadi dong pak. Jadi gue saking taat, berusaha taat, gue bilang enggak. Sampai musik band pertama belum mulai, gue masih bilang acara ini batal. Wah, lu submit banget sama lu benar-benar. Mau ini gue udah OB bayar, ya? ini kalau band pertama belum mulai, ini acara Belum berhasil ya. belum Sal? berhasil. Belum Bahkan mulai, betul. pas band pertama mulai, anak-anak happy dong. Ya. Wih jadi nih acara. Gue bilang enggak, sampai selesai acara. Ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Betul. Udah tunggu. Band pertama itu, band terakhir tuh Slang. Konfeti naik, air mata turun. Wah, gila, keren banget. Konfeti Padahal naik. yang Tuhan butuhin hanya taat, ya. Udah dengerin aja dulu. Iya dulu aja. Iya aja dulu. Biar Tuhan nanti yang bukain pintu. Karena kalau misalnya kita nggak iya, kita masih berpikiran bahwa Kita itu bisa. acara jalan itu karena kita, bukan karena Tuhan. Selesai, konfeti gue nangis, penonton pulang, jadi gue nggak tidur kan, 3 hari gue nggak tidur tuh. Bahkan bisa bilang 3 hari gue nggak tidur full. Penonton pulang, panggung mulai dibongkar, gue duduk ngadep panggung itu, ngeliatin logo acara gue cuma bilang, ya semua karena Tuhan. Wah keren. Dan logo ini akan terus di atas selama Tuhan mau. Keren. Gokil. Gila. Gue nangis, gue nelfon nyokap gue, band pertama gue nangis. Lumayan panjang ya. Panjang, apalagi, Lumayan, wah gue nggak tahu, gue ngelihat dan semua terbayarkan ketika ngelihat penonton happy, artis-artisnya muji, Ya. ini acara on time banget, Ya. pelayanannya oke, happy, artis happy, gue kayak, wah semua terbayarkan. Bukan cuman puas, tapi sangat puas. Ya. Dan itu karena prosesnya Tuhan. Ya. Mungkin kalau gue mengandalkan diri sendiri, jalan tapi akan ada masalahnya. Tapi ini perfect. Keren nih, keren. Gue bisa ngelihat pekerjaan Tuhan itu dia kalau misalnya mau kita taat gitu ya. Kita mau taat sama dia pasti bakalan bisa involve 100%. Wah, luar biasa sih. Dan itu akan selesai gitu. Maksudnya itu akan oke. Maksudnya nggak setengah-setengah lah pekerjaan yang dia bikin. Ini kan baru sebagian perjalanan dari lu lah, dari seorang Gianluigi di sisi pekerjaan gitu. Dan seperti yang tadi gue bilang, kalau misalnya Tuhan mah kalau saya mau kerja mah nggak bakalan setengah-setengah. Setelah ini pun juga kan masih banyak yang akan dia kerjain untuk hidup lu juga gitu kan. Betul. Dan di acara itu gue benar-benar ngeliat dengan mata kepala sendiri keajaiban. Kalau misalnya di Alkitab ada 2 roti 3 ikan jadi ribuan. 5 dong. 5 oh ya? 5 roti? Kalau 2 sama 5. Oh 2. Kalau 3 ini dari mana 3? 2 diambil. Udah ada makan dulu. Kan gak ada tahu. Masa iya benar juga ya. Namanya roti kan. Memang kepala batu. Jadi di hari pertama, kekhawatiran gue berikutnya adalah sepi. Karena gue mikirin tenan-tenan makanan yang sudah bayar. Dan nggak mungkin dia rugi dong. Gue mikirin orang gitu loh. Ya. The Massive main. Sepi. Menurut gue ya nggak terlalu rame lah. Mungkin maybe 1.000, 2.000 mungkin. Sepi. Untuk ukuran
lapangan yang besar. Ya. Wah ini ajaib menurut gue. Gue di pinggir panggung, nontonin The Massive, terus gue ngobrol sama temen gue. Jadi gue belakangin penonton. Hahaha. Gue balik belakang. Itu kayak tiap kali gue balik belakang, nambah. Wah. Aneh banget. Sampai gue kayak, loh kok rame? Gue tau apa yang ngomong gitu. Loh kok rame nih? Gue cek ke depan. Karena sebelum The Massive main, gue tuh dari depan, dari tiketing. Kosong. Gue tuh cuma takut tiket gue tuh laku karena dibeli calo kan. Ya. Itu kosong, nggak ada yang ngantri. Emang nggak ada yang ngantri tiket, nggak ada sama sekali. Jadi kayak cuma beda berapa lagu, tiba-tiba nambah rame. Gue bingung. Gue jalan ke belakang ke pintu. Pas gue jalan, gue mundur lagi, tau nggak apa? Dari sana pintu, ribuan orang masuk. Nggak tahu dari mana. Buset. Dan full house. Full house 22.000 target. Wow. Tiket 18.000. Gokil. Keren banget. Wah, aneh banget. Keren banget. Keren. Dari situlah puncaknya. Di situ lu sudah tahu kan bahwa kalau misalnya memang Tuhan bilang A ya A aja. Dari acara itulah gua memulai hidup gue dengan terserah lu. Wah keren. Gua ngikut aja udah sekarang. Wah yoi. Gua ngikut aja sekarang. Gitu Gua dong. ngikut. Bahkan apapun masalah dalam hidup gue cuma bilang modal gue cuma satu, iman, percaya, taat, udah, gue jalanin aja udah. Wah nggak ada ini, ada. Ini susah, bisa. Udah, ada jalannya. Ya, Gue percaya aja, Tuhan nggak akan ninggalin gue belajar taat aja udah. Dan sampai hari ini banyak keajaiban yang terjadi dalam hidup gue. Gokil. Walaupun belum sesempurna itu ya gue ya. Gokil. Masih belajar juga, masih jatuh bangun juga, tapi belajar taat dan gue melihat Panjang ya, banyak banget keajaiban. Gila, dari apa yang Gian udah ceritain aja kita bisa belajar banyak banget bahwa proses gitu. Tuhan tuh kan suka banget sama proses ya. Yeah. Kita tuh manusia tuh nggak suka sama proses. Yeah. Karena kalau kita tuh sukanya tuh sama result gitu. Oke, ini langsung aja lah ke result gitu. Yeah. Ini langsung aja nih jadinya kayak Nggak mau gimana. proses, Jadi ya. enggak gitu kan. Iya. Nggak bisa nih gue Nggak digini-giniin bisa nih, gitu. terus, ya. Nah, tapi sedangkan Tuhan tuh suka banget sama proses gitu. Iya. Karena buat Tuhan udah tahu resultnya kayak bagaimana. Iya. Dia udah tahu jadinya kayak bagaimana. Iya. Hasilnya seperti apa gitu. Iya. Makanya Gila gue sampai gue selalu ngomong ini, cintai proses. Selama air mata yang masih turun, itu belum akhir dari perjalanan hidup lo. Bagus. Karena itu proses. Karena Tuhan gak janjiin hujan, tapi Tuhan janjiin pelangi. Wah bagus. Itu yang gue pegang. Dulu gue sering banget sebut itu di kesaksian-kesaksian gue dulu. Tapi gue ngerti artinya secara personal sekarang. Keren. Jadi kalau lu bilang, wah hidup gue kok gini, lu nangis. Enggak, itu belum akhir, belum. Pas banget kalau misalnya ada teman-teman yang lagi ngerasa pun juga di Iya. di momen-momen kayak gitu ya. Iya. Ini mungkin teman-teman lagi pada nonton gitu. Iya. Terus habis itu persis tuh gue lagi ada di momen waktu Gian umur 18 tahun atau waktu Gian umur 20 tahun. Lo mau ngomong apa? Iya, selama ya tadi gue bilang bahwa cintai proses lu, karena proses itu yang mendewasakan secara jasmani, rohani. Karena gue percaya, gue ada beberapa ayat Alkitab dan gue simpulin bahwa selama itu masih air mata, itu bukan ujung dari perjalanan hidup lu atau yang Tuhan siapkan. Karena Tuhan nggak siapkan air mata, kebahagiaan. Keren. Dan mungkin kebahagiaan itu ya surga nanti. Ya. Jadi selama lu kalau sekarang nangis nih, lu ditipu, lu dikhianati, ditinggal orang tua, apa segala macam, percaya itu bukan akhir atau itu adalah jalan yang disiapkan, bukan. Karena itu proses hidup. Ya, walaupun Tuhan mengizinkan itu terjadi, gitu ya. Karena untuk Karena untuk hasil yang memang Tuhan benar-benar mau. Perfect. Ya. Tuhan pengennya perfect. Maksudnya Tuhan menyiapkan nggak setengah-setengah. Jadi proses hidupnya dinikmatin. Gokil. Gila, bijak sekali. Terima kasih banyak. Jangan pernah lari dari panggilan sih.
Berarti kalau misalnya nextnya dipanggil lagi ke sini untuk sharing-sharing lagi, Karena masih ada keajaiban satu lagi. itu yang pengen gue Wah, ini lebih keajaib ini lebih ajaib. Itu ini. yang pengen gue bahas nanti sampai Ini lebih ajaib. Ini lebih ajaib. mesti ada. Ini lebih ajaib. Tadinya tuh gue mau kesana cuman kayaknya Karena pas nih. turning point-nya ini. Ya. Turning point-nya ini. Ya. Masalah ini baru keajaiban yang lagi Ya, satu lagi, ya. sekarang gue jalani nih. Gue suka. Iya. Thank you banget ya. Thank you. Thank you banget. Ayo ya. lagi. Ya, Yes. lagi. Oke, kita siapin lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menyaksikan dari awal sampai akhir perjalanan apa yang dialamin sama Gian. Mudah-mudahan behind the story dari Gian ini pun juga bisa menguatkan dan juga bisa membukakan mata kita bahwa kita benar-benar lagi di jalannya Tuhan kok. Aku sekarang lagi ada di tracknya. Walaupun memang air mata sedang kita alamin gitu ya, yang ada setiap hari. Tapi percayalah ini nggak akan lama karena God's help is on the way. Yes. Ya, oke. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di BTS selanjutnya Behind the Story bersama saya Reza Nangin. Bye bye.